Halo Sobat Iskia, kembali lagi pada kita sekarang di session cangkir Bincang Karir. Bintang tamu kita sekarang kembali lagi kita undang karena kemarin sempat viral di media sosial dengan temanya bahwa wanita perlu pinter agar bisa kaya, setelah kaya pasti cantik. Kita sambut bintang tamu kita, Ibu Lengga Dalimarta. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Kabar. Ke situ Bu. Iya lagi. Ke sana udah. Widih. Gak apa-apa. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik, ini agak grogi nih, banyak yang ngeliatin. Kemarin sempat viral Bu yang menyatakan Ibu, wanita itu perlu pinter biar kaya bisa jadi cantik. Gimana menurut Ibu? Ternyata banyak sekali wanita-wanita yang menyukai statement Ibu. Gimana pendapatnya Bu? Iya. Bagus lah kalau banyak yang belajar. Memang statement itu reality ya di Indonesia pada khususnya ya Bu ya. Harusnya iya ya. Logis kan. Logis. Emang menurut Pak Bintang nggak? Kalau saya sih dari sisi laki-laki beda. Kalau saya lihatnya adalah cantiknya, bukan pinternya. Kalau saya seperti itu. Oke Bu, sekarang session kita adalah bagaimana kita menanggapi semua pernyataan. Semua? Iya kan ada Oh, banyak banyak. Bu. Oh, Banyak oke. sekali Coba nih. lihat. Banyak sekali. Apa Nah, aja? ini perlu satu persatu kita jawab pernyataan atau komentar dari komentarnya teman-teman apa? keluarga SGA. Yang pertama nih, ini. Kurang detail nih. Pinter tuh masih umum. Harusnya pinter cari duit. Banyak yang pinter nggak bisa cari duit. Banyak yang berduit tapi nggak bisa cantik. Itu Waduh. memang ada ya Bu ya? Ada sih, cuman memang biasanya kebanyakan pinter nggak bisa cari duit itu biasanya mereka nggak bisa mengolah. Mereka nggak bisa menjual, bargaining powernya kurang. Tuh. Terus kalau dia nggak bisa cantik, itu mungkin karena kurang wawasan. Zaman gini loh, lu cinta Luna aja bisa cantik, masa kita enggak? Iya. Benar. Itu ya Bu ya. Lucita Luna aja bisa cantik apalagi Iya, itu kita, cewek ya? cowok. Cowok Iya, tapi kan? kelihatan cewek. Iya. Iya. Siap. Asal ada duit kan? Asal ada duit baru kita cantik. Berarti kalau ada kalimat seperti ini, cantik itu natural kok. Dari lahir yang udah cantik sampai kapanpun cantik tanpa dirawat. Itu bener Bu? Wanita. Kayaknya enggak deh, tetap harus dirawat deh. Ada juga yang dulu jelek jadi cakep. Ada yang biasa-biasa aja jadi cakep. Ada yang cakep jadi jelek. Ujung-ujungnya ya kalau aku lihat juga ya, bawaan hati ya. Kalau misalkan kita bahagia, kita bersyukur, pasti cantik sih. Ini ada lagi Bu, ini. Pinternya gimana dulu nih? Pinter rebut suami orang juga bisa berduit dong. Kalau pinter rebut suami orang bukan pinter ya, itu keahlian. Tapi sebaiknya jangan sih. Keahlian itu apa Bu? Maksudnya Bu? Bukan pinter, itu biasanya by experience. By experience. Tapi sebaiknya kalau saya saranin untuk cewek-cewek yang memang pinter secara logika, kalau suami orang kayaknya mending enggak deh. Masih banyak yang lain-lain. ya Masih Kak? banyak duda. Masih banyak duda, masih banyak juga yang daun-daun muda. Siap. Ini lagi lucu ini. Mana? Belum tentu pinter itu banyak duitnya. Karena banyak orang pinter tapi nggak sukses. Itu takdir. Gimana Bu? Memang ada sih garis tangan ya. Garis tangan. Tapi kalau aku sih selalu selain garis tangan, kalau ada niat pasti bisa. Kalimat yang aku paling suka, there is a will, there is a way. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Coba diingat-ingat. Siap. Kita bisa kan sekarang? Bisa. Karena bisa. kita mau. Mantap. Nah, terus ini lagi Bu. Kebanyakan orang berduit itu penampilannya malah biasa-biasa aja, lebih nyaman. Kayak contohnya siapa itu? Siapa ya? Yang meninggal itu Hah? Bob yang Bob celana itu. ya. Itu gimana Bu? Cara menanggapinya? Capek kali ya. Kalau udah punya duit kayaknya udah males deh. Lu bisa beli apa aja. Orang kalau misalkan biasanya ya kalau aku lihat ya, yang pada banyak gaya kan yang baru kaya. OBG, orang baru kaya. Biasanya OBK. mereka butuh itu untuk menaikkan status. Kalau misalkan Bapak udah punya koneksi, udah punya privilege, kita mau pakai baju apa aja, pakai tas apa aja, diterima kok.
Aku pernah kan waktu itu, tas aku dibilangnya Bu, tasnya kurang bagus. Sekretaris aja pakainya Louis Vuitton. Saya bilang ya, aku kan kalau rapat pakai otak, bukan pakai tas. Jawabannya luar biasa. Bener nggak? Mas Oyi sama Mas Faruk. Benar. Simple tapi mengena ya. Nah, tergantung pinternya, tergantung cantiknya, tergantung rezeki, duitnya adalah. Jadi semua itu tergantung dari takdir, sama kayak tadi ya Bu ya. Bahasanya semua ditakdirkan. Sebenarnya sih kalau orang mau mencari kekayaan, menurut aku nggak akan ada habisnya sih. Jadi kalau misalkan kita konten, pasti kita merasa kaya. Yang penting kan nggak berkekurangan kan? Iya. Cukup. Mau sekolah cukup duit, mau liburan cukup duit, mau ke rumah sakit anak-anak cukup duit, ya kan? Berkecukupan. Nah ini Bu, ini adalah salah satu wanita yang berkomentar. Ini mungkin Ibu pernah mengalaminya dan pernah melakukan interview ya. Komentarnya seperti ini. Perempuan itu perlu cantik Mbak. Sekarang aja mau kerja syaratnya harus good looking. Bener nggak Bu? Jadi orang-orang yang job seeker itu melihatnya pasti harus cantik dulu deh, karena orang yang menginterview pasti melihatnya adalah good looking. Bener nggak? Mungkin bukan cantik ya. Good looking itu kan menarik. Jadi kalau kita berpenampilan bersih, ya kan. Terus mungkin kalau cewek pas foto dandan sedikit, tapi nggak berlebihan sih, menurut aku cukup sih. Karena ujung-ujungnya kalau misalkan memang kita cari pekerja yang baik kan, kita cari pekerja yang pintar, jujur, ya kan. Tapi penampilan memang perlu. Perlu, tapi kan kita bisa bilang. Jadi memang kalau saran sih buat yang pada lagi bikin CV, bikin aja foto yang agak rapi, dandan sedikit. Sesekali kan bisa lah, masa sih sesekali nggak bisa tampil beda. Cuman buat dipoto, sama pada saat interview kan. Banyak juga Mbak, wanita berduit tapi nggak cantik. Salah satu penyebabnya dia pelit pada dirinya sendiri. Padahal kan kita harus bisa memanjain diri ya dengan perawatan. Berarti cantik itu identik dengan perawatan dan mengeluarkan uang. Sebenarnya enggak sih. Kalau misalkan mau cantik aja ya, jujur ya. Mami saya tuh yang di Jerman tuh banyak banget tuh. Jadi dia nggak punya pembantu, dia ke pasar sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, bersihin rumah sendiri, itu juga salah satu olahraga. Jadi kan kadang-kadang nggak butuh uang, ya kan. Terus kayak perawatan tinggal milih mau yang instan ke dokter atau mau yang tradisional. Yang tradisional kan yang kayak dipakai-pakai ibu-ibu nenek-nenek kita, kayak bedak basah gitu-gitu kan, semuanya pasti ada dong caranya. Cuman masalah cewek biasanya mungkin kalau misalkan dia kaya terus kurang cantik, biasanya nggak merawat diri karena terlalu sibuk. Aku juga waktu terlalu sibuk kan juga nggak merawat diri, kurang biasanya. Atau mungkin dia ada keluarga ngurusin anak dan lain-lain. Cuman memang ada saatnya sih siapin me time lah, harus sedikit lah ada perawatan. Kalau dari kalimat ini kan pelit ya, berarti perawatan itu identik dengan mahal ya? Enggak juga, dia makanya tadi harus lebih kita lihat kenapa mesti pelit. Orang sama diri sendiri kok pelit. Kenapa mesti pelit? Ini ada lagi Bu, dari EV. Menurut gue lebih ke mandiri sih, soalnya orang kalau pinter kadang kebanyakan mikir akhirnya malah gak gerak-gerak. Itu juga, makanya harus ada action. Jadi kebanyakan orang pinter tuh teori, tapi kalau nggak bergerak juga kan nggak jalan. Makanya harus diimbangin. Ya kan? Kadang kan kita mikir, oh gini, nggak bisa, kita cuma mikir doang. Kayak kita lagi bikin nih, kayak layout pabrik kita nih, ada yang salah, ya kan? Nggak bisa kita tungguin sampai kita sudah mulai jalan. Mesti gerak Ya. Jadi nggak hanya pinter, tapi bagaimana mengimplementasikannya ya. Take action. Momentum. Nah ini Bu, ini ibu rumah tangga ini kayaknya. Pinter sih, tapi ruang gerak kita terbatas karena sudah menikah. Gimana dong? Oh enggak juga. Harusnya kalau menikah jangan menjadikan itu ruang gerak terbatas. Dia bisa kerja part time, ya kan? Terus sekarang apa-apa bisa online, bisa jualan online, bisa masak, bisa nulis, bisa jadi dosen terbang. Jadi kalau dibilang itu kemauan ujung-ujungnya, benar nggak? Iya. Jadi sebenarnya itu kemauan ya. Kemauan. Jadi status kita apapun sebenarnya kalau mau belajar, mau pasti mencari bisa. Uang itu harusnya bisa ya. Sekarang aja coba, kalau misalkan kita mau hidup, pasti kan kita cari kerjaan dong. Iya, benar. Cantik yang gimana nih? Ini dulu. Cantik fisik apa cantik attitude?
banyak wanita berduit di sekitarku, tapi gak cantik-cantik amat, tapi attitude-nya cantik. Gimana Bu? Nomor satu sih itu kan biasanya inner beauty ya. Jadi kalau attitude, kayak misalkan kalau kita sopan, kita ramah, biasanya kecantikan keluar. Apalagi kalau dia udah cakep, attitude-nya bagus. Jadi kalau aku lihat sih ujung-ujungnya ya akhlak lagi tuh. Akhlak. Nomor satu akhlak. Tapi bukan sensor aja ini. Sensor. Akhlaknya itu kan singkatan Bu. Jangan Bu. Ini lucu. Apa? Azkeila. Belum tentu cantik berduit. Cantik teman banyak berduit, tapi nggak cantik, nggak merawat diri. Alhasil pria yang mendekati hanya memanfaatkan duitnya doang. Jadi dia banyak duit nih, karena nggak cantik. Laki-laki mendekatinya karena uangnya. Ini termasuk wanita yang apa ini? Win-win lah dia. Loh, Ya. ya kan dia nggak mau merawat diri, terus cowoknya minta duit sama dia, ya oke lah, win-win. Kalau kita bisnis kan selalu, kalau dia mau cakep mungkin cowoknya nggak terlalu, tapi kalau misalkan dia memang itu ya pasti cowoknya take advantage. Kasian ini, kasian. Sebenarnya nggak kasian sih, kalau menurut aku ya, saya udah pernah bilang kan, setiap cewek itu pasti cantik. Hanya dia harus melihat dari sisi mana dia cantik. Ada yang dia cantik karena dia dandan, ada yang dia cantik karena dia attitude, ada yang dia cantik karena dia pinter. Jadi kalau aku ngelihat ya setiap cewek, coba Bapak lihat tuh yang di sana. Setiap cewek itu cantik loh Pak. Cantik. Kalau cantik tuh secara fisik ya. Tapi kalau ibu kan bilang bahwa kita cewek itu harus pinter. Pinter itu berarti harus ada alat ukurnya ya. Harus bisa dinilai dong. Ada dua sih, kayak kalau kita mau bikin absolut dengan relatif. Sama lah kayak di matematik. Cantik absolut, cantik relatif. Itu nggak ada alat ukurnya. Jadi kalau misalkan ada orang kayak Dian Sastro cantik ya absolut, karena semua orang pasti bilang dia cantik. Yes. Tapi ada juga orang yang kalau menurut gue dia cakep, menurut gue dia nggak, itu cantik relatif. Jadi disesuaikan lah. Kayak Bapak lihat aja jam tangan, pasti Bapak akan bilang ini bagus, belum tentu yang lain bilang bagus. Bu, kalau ada yang menilai kayak gini loh Bu, wanita pinter itu wanita yang enak diajak ngobrol, nyambung, atau wanita yang kalau ada permasalahan apapun bisa menyelesaikan masalah. Ini khusus di wanita ya. Wanita yang dibilang pinter itu wanita yang enak diajak ngobrol atau wanita yang selalu kasih solusi saat ada masalah? Wanita yang kasih solusi saat ada masalah, tapi bukan berarti diem pun juga solusi loh. Jadi kadang mungkin ya ada beberapa cowok yang kalau terlalu sibuk, dia stres di kantor kan kadang males untuk cerita. Dia diem, hanya ditemanin doang, kan itu juga salah satu tadi pinter. Jadi kalau menurut aku sih pinter itu dia bisa membaca situasi ya. Membaca situasi. Coba kalau misalkan Bapak pulang kerja capek ditanya nama istrinya. Bapak mesti marah. Mesti marah. Karena kan pasti kalau kayak gitu kan tunggu dulu. Gitu. Belum tentu orang mau cerita. Jadi kalau saya selalu berpikir ada hal-hal yang mungkin tidak perlu diceritain, dan kalaupun diceritain belum tentu, ya kan, malah nambah masalah buat pasangannya. Ada lagi nih. Ini ngomong-ngomong saya bajunya serampangan banget nih. Gak apa-apa. Ini ada lagi Bu. Sama Mas Faruk ya. Ya ini bagus Bu, ini Bu. Apa? Ada pertanyaan yang kayaknya tepat sekali ini. Dan saya juga belum tentu setuju dengan ini. Pernah nih ada yang nanyain ke doi dan dia jawab, karena cewek pinter itu menghasilkan anak yang cerdas. Kecerdasan itu diturunkan oleh ibunya. Benar. Ibu setuju? Benar. Ada literaturnya. Memang kecerdasan dari ibu. Kalau tinggi badan sama gerak-gerik dari ayah. Berarti kalau ayahnya nakal, anaknya nurun nakal? Ya enggak, itu kan gerak-gerik. Ya, kan? makanya. Belum tentu. Juga kayak kecerdasan belum tentu, tapi kan itu ada persentasenya. Setahu aku tuh 50% atau 60% kecerdasan dari ibu. Makanya kalau mau nikah cari cewek yang pintar ya. Pinter ini gimana sih? Bentar. Wanita pinter itu kan kalau kita ngomong pinter kan banyak belajar ya? Banyak belajar, banyak baca, banyak mengamati. Nah, enggak. Maksud saya kalau orang-orang zaman dulu, mohon maaf ya, orang-orang zaman dulu kan banyak yang nggak sekolah ya Bu ya. Oh belum tentu nggak Cewek-cewek sekolah dulu. itu tapi pintar. Dia tahu cara mengambil keputusan di saat yang tepat. Mamiku juga nggak sekolah tuh yang di Jerman, tapi dia bisa pada saat terdesak mengambil keputusan. Itu berhubungan dengan IQ, benar? Iya.
IQ dan Gen. gennya. Tapi ada juga latihan. Jadi kalau misalkan kita bisa combine semuanya, IQ juga dia gennya bagus, latihan. Makanya kan banyak yang dibilang penjahat kelamin, kan karena latihan. Iya. Berarti bener ya. Bener dong. Berarti bener ya Sobat SG ya. Carilah wanita yang pinter agar punya keturunan yang pinter. Gitu ya Bu ya. Cari, kalau biasanya senakal-nakalnya cowok yang dicari dan dinikahin cewek baik-baik dan cewek pinter. Yang akhlaknya bagus kalau bisa. Senakal-nakalnya cowok. Tapi untuk yang main-main, Ada juga. Tapi kan gak dinikahin. iya. Nah ini lagi Bu, ada Bu. Gak munafik ya, laki-laki 80% itu nuntut cantik fisik. Tapi hanya 20 laki-laki yang cerdas yang mau cewek yang cerdas ketimbang cantik. Jadi semua selera masing-masing. Kebanyakan gitu ya Bu. Jadi Iya sih, kalau cowok biasanya dari visual ya. Jadi kalau misalkan jujur aja lah, jangankan cowok, kita juga cewek kalau ngelihat cowok ganteng pasti teng gitu kan, seneng gitu kan. Cuman begitu, kalau aku ya cowok pinter sih. Jadi kalau cuman ganteng doang saya nggak tertarik. Nah itu biasanya kalau cowok-cowok pinter, dia pasti akan nyari cewek yang pinter. Kalaupun nggak pinter asal nggak terlalu jauh lah dari dia. Karena nanti nggak nyambung ngomongnya. Dia ngomong di sini, ceweknya di sini. Jadi kalau mau menikah, berumah tangga, carilah pasangan yang pintar. Biar anaknya pintar. Mantap. Ini terakhir. Banyak banget. Banyak. Terakhir ini ada beberapa saja yang kita ambil. Perbedaan untuk berkarir. Bagaimana menghadapi atau membandingkan antara wanita dan laki-laki saat berkarir di suatu perusahaan. Membandingkan Iya. maksudnya? Cara membandingkan bahwasanya laki-laki lebih di sini, perempuan lebih di sini. Karena kan ibu kan termasuk wanita berkarir yang sukses dan punya bawaan laki-laki. Apa sih? Bagaimana sih cara ibu sebagai wanita itu bisa lebih unggul daripada laki-laki? Sebenarnya bukan lebih unggul ya. Kalau menurut aku itu kan biasanya memang ada strata. Kalau misalkan kita jabatan. Jadi kalau menurut aku tidak akan ada pimpinan tanpa ada bawahan. Nah, pimpinan itu bukan yang paling pinter, tapi yang paling bijak. Cat lo itu. Bukan yang paling pinter, tapi yang paling bijak. Kenapa saya bilang bijak? Karena orang yang bijak bisa mempergunakan semua potensi yang ada di bawahnya untuk bikin satu goal. Terus kalau aku bilang cewek sama cowok, cewek itu multitasking. Jadi kalau kita kasih berbagai macam kerjaan sama cewek, dia lebih cepat. Tapi pekerjaannya kadang nggak teliti. Itu kalau cewek. Kalau cowok, dia biasanya fokus satu-satu. Jadi satu-satu. Jarang biasanya cowok-cowok yang multitasking. Kalaupun ada, itu mungkin hanya sekian persen. Jadi kita tinggal combine. Jadi kalau kita punya anak buah, kalau saya biasanya yang laki-laki ngerjain apa yang fokus, nanti yang cewek tadi untuk distribute. Jadi. Karena selama ini saya lihat ya, memang pimpinan laki-laki sama pimpinan perempuan beda ya. Karena saya lihatnya itu kalau pimpinan perempuan itu banyak fleksibelnya. Jadi beberapa pekerjaan itu bisa dihandle dan itu sering didelegasikan ke anak buahnya. Sedangkan kalau laki-laki memang harus fokus ya, target nomor 1 ya. Tapi kan bisa aku combine kan. Jadi bapak bikin ini, aku yang ini, aku yang combine. Itu tadi multitasking bagusnya di situ. Cuman memang ya bedanya pimpinan cewek sama cowok itu biasanya kita lebih lebih take care ya, kayak makanannya, terus perhatian lah buat ke karyawan ya, kayak asuransi, kesehatan, gitu-gitu lebih fokusnya. Kalau cowok kan kadang-kadang yang gitu-gitu lupa. Ya Bu, Benefit lah ya. sekarang Ibu kasih saran kepada keluarga SGH lagi biar keluarga SGH mempunyai motivasi, mulai semangat lagi bahwa wanita itu nggak kalah dengan laki-laki. Silakan Bu. Kadang kalau aku lihat ya, jangan pernah lupa untuk menghargai diri kita. Jadi kadang banyak cewek yang untuk mendapatkan sesuatu, dia akan menurunkan apa yang dia punya. Maksud aku bukannya kita sok-sokan tinggi ya, tapi jangan pernah menurunkan sesuatu untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita nego. Benar nggak? Kalau aku lihat kadang-kadang, nggak apa-apa deh supaya dia seneng, nggak apa-apa deh supaya bosku suka, nggak apa-apa deh gitu. Jadi kadang ada sesuatu yang hilang. Jadi saran dari Ibu Lengga seperti itu. Kita akan kembali lagi di season cangkir di kedepannya.
Sekian dari kita, session cangkir bersama Ibu Lengga Dalimarta. Semoga bermanfaat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau bisa, komen juga ya.